Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulamaina
ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولسان أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه خصوصا إلى روح شيخنا كهار مربي روحنا وإلى أرواح مشايخنا في المهد تبو إرن جنبان أجمعين وإلى أرواح مشايخنا في المهد دار علوم رجوسا peterangan Jombang أجمعين وجميع أصولهم وفرعهم وأزواجهم وذريتهم وأهل سلسلتهم ومريدهم ومحبهم وجمعيتهم والآخذين منهم رضي الله عنهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى أرواح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رضي الله عنهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ببركة مجلس علمه ببركة bulan Ramadan, mugi-mugi kita lan keluarga sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallahu lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihan ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa ojo ngaji semaya soge durung soge nyawa wis mule astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal
الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا يا Allah Gusti kula nyuwun binaringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin yang mengikuti pengajian ini, mudah-mudahan yang menonton dan mendengarkan mendapatkan barakah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji ngoleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, nerusaken yang Jumat kemarin kitab Lubabul Hadis karangannya Imam As-Suyuti rahimahullah, bab ketiga tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin ora ana utawi kawula yaqulu kang ngucap sapa abdin bismillahirrahmanirrahim, ngucap bismillahirrahmanirrahim illa loh kitabnya loh mas kitabnya loh oh ada oh baca ya pegang kena kitab kalau mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kula baleni nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ora ana min abdin iku utawi hamba yaqulu kang ngucap sapa abdin bismillahirrahmanirrahim, ngucap bismillahirrahmanirrahim illa kejaba iku amarallahu merintah sapa Allah taala al-kiramal katibina ing malaikat mulia kang dadi juru tulis utawa malaikat kiramal katibin ayat tubuh ing yen to nulis sapa malaikat kiramal katibin fi diwanihi ing dalem buku catatane abdin arba'a mi'ati hasanatin ing 400 kebaikan. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku kala dawu sapa ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim, ngucap bismillahirrahmanirrahim lam yabqa mongko ora nyisa min dzunubihi saking dosa-dosane man apa dzarratin saabote semut cilik. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong iku kata penulis sapa man bismillahirrahmanirrahim fajawada mongko bagusaken sapa man ta'ziman
ta'ziman ngakrana ngagungaken lillahi marang Allah, ghufira mongko di ngapura marang man apa ma taqaddama barang kang dingin-dingin min dambihi saking dosane man, wa ma ta'akhkhar lan barang kang biyen-biyen, wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kataba nalikane nulis sapa hadukum salah siji sira kabeh bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismillahirrahmanirrahim, falyamudda mongko andawaaken sapa ahad ar-rahmana ing lafaz ar-rahman. Para hadirin ingkang minulya, niki hadis 4 hadis yang saya sebutkan tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini membahas tentang keutamaan fadilah dari bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dari hadis itu ada ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amrallahu ta'ala. Situ ada ma min abdin, itu kalau dijelaskan ma itu adalah merupakan ma an-nafi'ah. Ma an-nafi'ah artinya tidak atau maknanya nafi'. Di situ ada huruf al-istitsna illa, nggih. Al-istitsna illa. Illa itu artinya pengecualian, kejaba. Jadi kalimat istitsna itu kalimat yang ada illah. Jadi bisa dikatakan merupakan kalam tam manfi mustasna minhu, didalui oleh manafi atau sibahun nafi. Jadi kalimat ini bisa dijelaskan sebagai kalimat pengecualian, ya kan? Tidaklah seorang hamba membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim melainkan Allah memerintahkan illa amarallahu ta'ala, ya, kecuali Allah memerintahkan kepada siapa? Al-kiramal katibin, kepada malaikat kiraman katibin. Nah, pertanyaannya, siapakah malaikat kiramal katibin, kiraman katibin? Nah, salah satu penjelasan yang dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar, karangannya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadhi rahimahullah, yang wafat tahun 1616 Masehi di Fes Maroko, itu menjelaskan tentang malaikat kiraman katibin. Sebelumnya, ya, setiap hamba, setiap manusia itu pasti diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ono malaikat sebelah kanan, ono malaikat sebelah kiri. Malaikat sebelah kanan itu tugasnya nyatet amal-amal kebaikan menungso, sedangkan malaikat sebelah kiri itu nyatet amal-amal keburukan menungso. Niki, itu didampingi malaikat ini sampai hamba itu atau manusia itu meninggal dunia. Sampai nanti saya ceritakan akan mendampingi sampai sebelum dikubur. Ya, jadi malaikat yang ikut masuk ke liang lahat itu malaikat Raqib dan Atid. Baru setelah dipendam, dikubur, diganti dengan malaikat Munkar dan Nakir. Nah, para hadirin rahimakumullah, memang keberadaan malaikat ini telah pasti dan ada dalam Al-Qur'an, ya, jelas. Cuma para ulama niki beda pendapat. Letaknya di mana? Apakah malaikat Raqib Atid ini selalu ada di samping kanan kiri manusia? Apakah selalu ada dalam pundak kiri kanan manusia? Nah, dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwa keberadaan atau posisi malaikat tergantung posisi manusianya. Contoh, ya, kalau manusianya duduk kayak sekarang ngaji, ya, duduk, maka malaikat itu akan berada sebelah kanan dan kirinya. Kalau duduk, ini dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Lah, kalau manusia itu berjalan, maka malaikat berada di depan dan di belakangnya. Tergantung posisi kita. Dan jika manusia tidur, maka malaikat berada di dekat kepalanya sama sebelah kirinya. Itu malaikat yang mendampingi manusia.
Berapa malaikat yang dampingi menungso? Ada 5, nggih. Ada 5, setiap shift ada 5. Ada mengatakan 7, 10. Cuma dalam kitab ini dikatakan ada 5 malaikat setiap shift, ya. Contoh, 2 malaikat pencatat termasuk raqib dan atid di malam hari. Gantian shift asar, shift-shiftan, subuh shift-shiftan kayak manusia kerja nih kan. Ya, diganti 2 malaikat penjaga di siang hari. Dan 1 malaikat sudah paten mendampingi manusia ya sejak dari lahir sampai meninggal dunia. Nih. Dan ada juga malaikat sing riwariwi. Ya, riwariwi itu namanya malaikat muakibat. Malaikat muakibat itu malaikat sing riwariwi menjaga manusia. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Jadi bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Ya, selain 5 ini yang bergiliran di muka atau belakang, mereka menjaga atas perintah Gusti Allah. Jadi dalam melakukan ketaatan, kemaksiatan dan sebagainya, sampeyan dan saya tidak bisa lepas dari pantauan malaikat. Bukan CCTV bisa dimatikan. Tapi kalau malaikat itu nggak bisa, ya malaikat nggak tidur. Nah ini, di situ ada malaikat namanya malaikat muakibat, malaikat yang bergiliran, bergantian. Ya, ada juga istilahnya malaikat hafadzah, malaikat penjaga manusia, malam dan siang dijaga. Mengapa dijaga? Sebab Allah ingin melindungi hambanya dari perbuatan buruk manusia, perbuatan jin dan setan. Ini sih Allah sih dampingi dengan malaikat-malaikatnya. Jadi kita maksiat walaupun orang nggak tahu, malaikat pasti tahu. Kalau wong sing roh, ya roh malaikatnya ngerti. Jadi ini hati-hati ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nabi pernah dawuh ya. Nabi pernah dawuh niki wonten riwayat Imam At-Tabarani rahimahullah nggih sing wafat tahun 923 Masehi nggih. Niku di dalam kitab Imam Al-Munawi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1621 Masehi di Kairo Mesir, dalam kitab beliau kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir. Juga ada dalam kitab Imam Nuruddin Al-Haythami Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1404 Masehi di Mesir, dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Mambaul Fawaid. Niku ada riwayat hadis niki. Napa hadise? Nabi dawuh, sesungguhnya di malaikat sebelah kanan manusia itu lebih dipercaya daripada malaikat sebelah kiri. Contoh, kata Kanjeng Nabi, jika manusia beramal jelek dan malaikat kiri akan menulisnya, maka malaikat kanan akan mencegahnya. Ojo sik, entenono, tunggu dulu, kata malaikat sebelah kanan, tunggu dulu. Nah, dalam riwayat para ulama, malaikat kiri ketika menulis keburukan manusia suruh nunggu 6-7 jam. Ojo tulis sik. Nah, ini jika dia barangkali beristighfar, bertobat kepada Allah, maka jangan kau tulis. Tapi jika dalam 6-7 jam dia enggak beristighfar dan taubat kepada Allah, tulis-tulisan. Jadi ini perbedaan dari malaikat raqib dan atid. Malaikat sebelah kanan, sebelah kiri. Ini merupakan rahmat Gusti Allah. Sampeyan enggak ngerti, kita enggak tahu. Sampeyan mari meso wong, ngelokno wong, gibah wong, ngrasani wong, ya. Kemudian sampeyan ditunggu oleh malaikat ya 7 jam. Wong iki kurang ajar, ngerasani wong, misui wong, ngerendahkan wong, tak anteni 7 jam. Lah 7 jam gak istighfar, gak tobat, ditulis kali malaikat sebelah kiri. Niki para hadirin rahimakumullah. Dan itu malaikat pencatat amal bagi manusia, setiap manusia itu sampai kapan tugasnya? Sampai manusia itu meninggal dunia. Oke, sampai meninggal dunia.
Ini sebagaimana keterangan dari para ulama. Jadi ketika manusia mati, dicabut nyawanya oleh Allah, ya, kemudian diletakkan di liang lahat sebelum dipendam apa? Dikubur. Itu dua malaikat ini berkata kepada Allah. Dua malaikat mencatat ini berkata kepada Allah, wahai Allah, Engkau telah menyerahkan tugas kepada kami, kepada hamba-Mu untuk menulis amal-amalnya. Dan sekarang Engkau telah mencabut nyawanya. Maka izinkan aku ya Allah, kami ya Allah, kata malaikat, kembali ke langit. Jadi ketika manusia jaga itu mati, malaikat ini pencatat amal ini izin Gusti Allah pengen balik nang langit. Apa jawaban Allah? Allah menjawab, ya, wahai malaikatku, langit telah dipenuhi oleh banyak malaikat. Jadi kita berpikir, nah ini manusia mulai Nabi Adam sampai sekarang, ya, wong wis mati malaikatnya si ono nang langit. Berapa jumlahnya ini kan? Nah Allah jawab, langit dipenuhi oleh malaikat-malaikat yang membaca tasbih kepadaku. Tidak apa-apa, kembalilah, balik, oh kata Gusti Allah, kembalilah kalian ke langit berdua. Tapi bertasbihlah kepadaku terus menerus, bacalah takbir terus menerus, bacalah tahlil terus menerus, ya, dan tulislah baca-bacaanmu itu untuk hambaku yang kau jaga mati tadi. Loh, kurang enak ya apa? Gusti Allah. Ini ya. Wis kate ngelakoni kejahatan, kemaksiatan, dinteni 7 jam 6 jam, lek gak taubat istighfar dicatat kejelekan, satu kejelekan. Nah, ketika meninggalnya pun itu izin Gusti Allah dia memang balik nang langit. Gusti Allah diawo, iya tahlil, takbir, tasbih. Tapi setiap tasbihmu, tahlilmu, takbirmu tulisan digawe amale hamba sing kon tunggu di dunia. Ya, ini para hadirin rahimakumullah, jarang diketahui ini kan. Nah, ini merupakan rahmat dari Gusti Allah. Makanya eman kalau kita melakukan ketaatan lebih sedikit, ya, daripada kemaksiatan. Nah, ini pasti dicatat oleh malaikat pencatat amal. Nah, apa itu malaikat kiraman katibin, ya? Nah, malaikat kiraman katibin ini bukan nama malaikat tapi sifat. Jadi malaikat pencatat amal itu bagian dari tugas yang namanya kiraman katibin. Malaikat nulis, ya, amali menungso. Ono sing ngarani ulama itu sebelah kanan itu malaikat kiraman, sebelah kiri malaikat katibin. Tapi wallahu a'lam, ya. Sejelas ono malaikat kanan dan kiri. Nah ini. Lah kemudian ada pernah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu an yang wafat tahun 663 Masehi di Baqi Madinah. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat yang pertama masuk dalam kubur lebih dahulu. Ya, apakah malaikat Mungkar Nakir ataukah malaikat yang lain sebelum malaikat Mungkar Nakir datang? Rasul menjawab, ya, wahai Abdullah bin Salam, bahwa malaikat yang masuk lebih dulu dalam kubur adalah malaikat kiraman. Ini kan, malaikat kiraman. Artinya malaikat pencatat amal ini masuk duluan dalam kubur, masih nyatet sampean. Ini sapa sing ndongakno, sapa sing nyelawat, sapa sing ngeterno jenazah dan sebagainya, sapa sing ngadzani, sapa sing ngomati, sapa sing melok jeruk ngubur, catat ambek malaikat. Baru ketika dipendem atau dikubur, malaikat kembali ke langit. Ini, ya. Jadi setiap manusia itu pasti dijaga oleh malaikat, ya. Wa inna alaikum lahafidun, dan bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Jadi sampean kerja iki gak diawasi mandor tok, ya, ono diawasi malaikat. Diawasi malaikat. Makanya kadang-kadang banyak orang yang taat dan alim atau soleh di depan orang lain atau
di depan orang banyak, tetapi ada juga yang maksiat ketika sendirian. Alasannya gono sing ketok, gak konangan, padahal ono malaikat. Jadi kesadarannya kurang terhadap ibadah kepada Allah. Siapa yang dimaksud lahafidin, malaikat menjaga, mengawasi. Allah dawuh kiraman katibina, yang mulia dan di sisi Allah mencatat pekerjaanmu adalah kiraman katibin. Ya'lamuna ma yaf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jelas ya. Ini Al-Infitor ayat 12. Ya'lamuna ma yaf'alun, malaikat penjaga kiraman katibin itu mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan, yang kita lakukan dimanapun berada, ya sebagai apapun, saat apapun dan kapanpun pasti akan diketahui oleh malaikat. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan wis talah gak ruwong lho, jok kuwatir gak ruwong, berarti dia kurang imannya kepada malaikat. Karena iman pada malaikat itu termasuk 6 rukun iman. Hati-hati lah, sembayangi mempeng, ngajine mempeng, lurus kenceng, ya. Tetapi gak percaya ono malaikat. Hati-hati. Wis ngombe titik gak kakek, gak ruwong, karo bojone dan sebagainya. Tapi malaikat nyatet, hati-hati, direkam mbek malaikat. Para hadirin rahimakumullah. Jadi jumhur ulama sing dimaksud malaikat kiraman katibin itu adalah malaikat raqib dan atid, sekaligus malaikat penjaga dari manusia. Ini jumhur ya. Jadi malaikat atid dan raqib itu adalah bagian dari tugas kiraman katibin, gantian. Jadi sip asar diganti sip 2. Ya jenenge tetap raqib dan atid. Nah itulah bagian dari plan kiraman katibin. Gitu lek kerjaan. Jadi plannya namanya kiraman katibin, pekerjanya namanya atid dan raqib. Itu kalau istilah di dunia pekerjaan. Sebab ono shift kan malaikat. Lho ono shift, ini hadis sahih, hadis Bukhari dan Imam Muslim. Ya Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Uzbekistan, dan riwayat Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Naisabur Iran. Niku ada riwayat mengatakan bahwa malaikat-malaikat penjaga amal manusia itu 2 kali sehari semalam gantian, bergiliran. Ya, bergiliran gantian di waktu asar, di waktu subuh. Pirang jam berarti? 12 jam, padha wong kerja lembur. 12 jam gantian, ya. Tugasnya bergantian. Nah, ini riwayat sahih dari Kanjeng Nabi. Ini. Nah, para hadirin rahimakumullah. Ya. Sebagai ulama mengatakan, ya, malaikat itu selalu hadir, tidak mungkin absen, selalu hadir. Ini Allah dawuh piyambak, ma yulfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dalam Quran dikatakan raqibun atidun. Ya, raqibun atidun, malaikat yang dekat mengawasi dan selalu hadir. Itu artinya raqib dan atid. Tidak mungkin absen. Soalnya apa? Soal langsung diawasi Gusti Allah. Lek sampean kerja diawasi mandor, ya mandor ono atasane. Ya lek mandore plek. Nah ini para hadirin rahimakumullah. Jadi sebagian ulama mengatakan malaikat raqib itu dan atid itu bagian dari kiraman katibin, bagian dari malaikat hafadhah. Berapa jumlah malaikat kiraman katibin? Jumhur ulama mengatakan jumlahnya sebanding dengan jumlah manusia sepanjang zaman sampai ila yaumil kiamah. Ya sampean itu coba piro manungsa wis mati, malaikat sik urip sampai hari kiamat. Dan ini jumlahnya piro? Mulai Nabi Adam sampai sekarang. Ini kan.
Ini para hadirin rahimakumullah, makanya malaikat kiraman katibin itu sering dijelaskan para ulama, termasuk salah satunya oleh ulama Imam Burhanuddin Abul Hasan Ibrahim bin Umar Al-Biqai Asy-Syafi'i rahimahullah, atau terkenal dengan sebutan Imam Al-Biqai rahimahullah, sing wafat tahun 1480 Masehi di Damaskus, dalam kitab Nazmud Durar fi Tanasubil Ayat was-Suwar. Ya. Jadi karakteristik malaikat kiraman katibin kata beliau, satu, bagian tugasnya adalah pencatat amal manusia. Ini kiraman katibin. Yang kedua, malaikat kiraman katibin ini malaikat sing jujur, sing adil, sing amanah. Ya. Nah, yang ketiga, profesional kata Imam Al-Biqai, profesional, ya, kompetensi tugas untuk mengawasi dan menulis catatan amal manusia. Kemudian kiraman katibin kata Imam Al-Biqai itu bukan nama malaikat, tapi sifat dari malaikat atau tugas yang diberikan Allah, ya. Lah kemudian dikenal oleh kita dengan malaikat Raqib dan Atid. Jadi itu bagian dari kiraman katibin. Nah, kemudian ya, yang dicatat oleh malaikat kiraman katibin itu apa? Ya, apa? Termasuk Raqib Atid itu apa? Nah, itu dicatat, kemudian dilaporkan di catatan induk di langit. Ya. Jadi semua catatan itu sip, ya, asal ganti sip, subuh ganti sip, itu ke langit dicatat, disalin, dibukuin induk amal manusia. Nanti dibuka ketika di hari kiamat, ketika mizan ditimbang amalnya itu. Jadi hasil catatan amal malaikat itu ndak kira keliru. Ya keliru. Paling ya oleh rahmat Gusti Allah dihapus ini kan. Itu. Nah, jadi kalau menerima catatan amal dari malaikat itu di akhirat besok, maka manusia cuma ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan. Ini menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1200 ya 10 Masehi di Afghanistan. Idawuh, catatan amal malaikat nanti diterima manusia di akhirat ada dua golongan. Ya. Yang pertama adalah golongan al-abrar, golongan orang-orang yang soleh, amal baiknya banyak, atau minimal amal baiknya lebih banyak dari amal jeleknya. Kemudian diberi kenikmatan. Ini kenikmatan, entah berupa surga tingkat mana terserah, itu adalah hak otoritas Gusti Allah. Innal abrara lafi naim, Al-Imitar 13 ya. Jadi sungguh golongan yang berbakti akan tinggal dalam kenikmatan. Golongan yang berbakti ya. Ada juga yang mengatakan golongan ini al-abrar tidak hanya di akhirat tapi di alam kubur mendapat kenikmatan. Ya, innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang berbakti, yang taat, yang soleh dan sebagainya itu akan tinggal dalam kenikmatan, lafi naim. Nah, yang nomor loro golongan al-fujjar. Al-fujjar itu para pendosa, para maksiat, ya, para orang-orang fasik, itu dicampakkan di dalam neraka yang membara. Wa innal fujjari lafi jahim, dan sungguhnya orang-orang berdosa, durhaka itu betul-betul di dalam neraka. Tinggal dua pilihan sampean dengan kita sampai nanti di alam di hari akhirat, entah menerima catatan amal sebelah kanannya atau menerima dengan tangan kirinya. Kalau kita menerima dengan tangan kanan, itu termasuk golongan al-abrar yang nanti lafi naim, akan diberikan nikmatan. Kalau menerima dengan tangan kiri, maka termasuk apa? Lafi jahim, al-fujjar, maka tempatnya adalah di neraka jahim. Ya.
Jadi malaikat ini ndak lain dengan manusia, dengan kita. Kayak tugas kadang balik lo kan. Ya, kayak tugas kadang balik lo. Diberi istirahat 1 jam, iso mundur 2 jam. Malaikat tidak, sesuai perintah Gusti Allah. Nah ini, jadi ketika Allah ya ada orang hamba yang menyebut atau membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, illa amarallahu ta'ala, kecuali Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin untuk menulis berapa? 400 kebaikan hasanah. Ya. Nah, orang menyebut Bismillahirrahmanirrahim oleh 400 kebaikan. Apa gak seneng sampean? Nyebut tok lo gak bayar, gratis oleh 400 kebagusan. Lah, pertanyaannya hasanah ini yang bagaimana ya di sisi Allah? Lah, ulama beda pendapat. Salah satu yang mengatakan adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, sing wafat tahun 1210 Masehi, itu di Afghanistan. Dawuh, sedih maksud hasanat itu adalah segala hal kebaikan yang kembali kepada hambanya. Kebaikan apapun secara umum kembali kepada pelakunya, kembali kepada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau orang itu petani atau apapun diberi kesuburan, ya diberi kesuburan. Atau kata Imam Abul Aliyah rahimahullah, ya, sing wafat tahun 711 Masehi di Basrah, itu 4 hasanah itu dimaksud adalah hasanah berupa kesenangan. Kesenangan di mana? Kesenangan bisa di dunia, kesenangan juga bisa di akhirat. Jadi amal 400 kebaikan ini dicatat oleh malaikat kiraman katibin, nanti bisa cair di dunia, bisa cair di akhirat. Sing jelas di akhirat pasti akan cair, sebab masuk di dalam catatan amal. Paham ya? Nih, jadi ulama lain mengatakan luar biasa. Mengapa? Dicatat 400 kebaikan, mek moco bismillah. Jadi nanti diberi kebahagiaan, kata ulama lain, diberi kebaikan, diberi kesejahteraan, diberi kedamaian, diberi keberhasilan, diberi keberkahan, tergantung Gusti Allah. Ya. Sebab hasanah ini enggak hitungan manusia, hitungan Gusti Allah. 400 loh. Coba sampean benino mangan bismillah, ngombe bismillah, dan sembarang bismillah. 400 sampean. Cara timbang piro, tapi ojo perkara timbangan. Seperti ikhlas ya lillahi ta'ala. Bisa juga ulama lain mengatakan 400 hasanah atau kebaikan ini, satu hasanah itu bisa berupa kemaslahatan. Masalah apa? Kebaikan menyeluruh dari manusia. Seluruh yang dimiliki itu maslahah, manfaat. Ya, dan juga ada yang mengatakan satu hasanah itu sama dengan apa? Menutup kemudorotan. Loh, enak kan? Ini cara ulama ngoten. Menutup kemudorotan baik di dunia maupun di akhirat. Ya ini. Ojo maneh ngucap bismillah. Sampai nulis bismillahirrahmanirrahim loh dalam kertas, ditimbang oleh isi dunia si abotan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yo gak mesti ngono, sampean coba wah dise ngono nulis bismillah nang kertas ditimbang ambek duwe, yo abotan duwe. Ini maksudnya di sisi Gusti Allah. Para hadirin rahimakumullah, hadis yang nomor 3, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saban utawi sabane wong iku qala nyebut atau mengucap atau berzikir sapa man bismillahirrahmanirrahim marrotan, ya, 1 kali, itu ada marotannya ya. Marrotan 1 kali, lam yabaqa, ya, tidak tersisa, ya, min dzunubihi dari dosa-dosanya hamba darratun, ya, sedikit pun, atau dalam bahasa Arab darrah itu adalah semut kecil, ya, semut kecil.
Artinya barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim marratan, satu kali saja, ya, lam yabqa min dzunubihi dzarratun, maka tidak tersisa satu sedikit pun dosanya. Loh, ini luar biasa. Nah, inilah namanya keberkahan dari bismillah. Jadi mendatangkan rahmat Gusti Allah. Ya. Lho kok iso enak dosa di sepuro ambek Gusti Allah mek ngomong bismillahirrahmanirrahim. Sik. Iku kudu diterangno. Ya diterangno. Mosok wong mabuk, wong zina, wong maling, nyolong maca bismillahirrahmanirrahim langsung des dosa entek. Mboten. Ya, artinya gini. Orang yang sering mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu berarti mengharap berkah Gusti Allah. Lek ngarep berkah Gusti Allah, berkah termasuk rahmati Gusti Allah. Lah bentuk rahmati Allah kata banyak sekali bentuk rahmatnya, ya. Termasuk apa? Bentuk rahmati Gusti Allah mengampuni dosa hambanya. Allah kenapa? Dzalika liman yasha. Allah itu maha menghendaki. Ya. Misalnya begini, mosok maca bismillah dosa diampuni kok enak nih kan. Nah, dia lupa rahmati Gusti Allah sangat luas, muwassi', ya, sangat luas. La taqnatu min rahmatillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Gusti Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, saat temane Gusti Allah nyepuro dosa semuanya. Loh, ini kehendak Gusti Allah menghendaki maaf atau mengampuni semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Gusti Allah Maha Pengampun lah Maha Penyayang. Coba pelan-pelan aja ngerti. Kok iso ngomong bismillah kok diampuni dosa-dosai. Nah, ulama dalam kitab lain itu menerangkan apa? Yang dimaksud adalah ketika manusia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka telah melibatkan Allah, menyertakan Gusti Allah, menyebut Gusti Allah. Berarti nyebut sama dengan zikir nang Gusti Allah. Nah, kalau nyebut Allah dalam dirinya, pekerjaannya apapun, maka nantinya pasti itu energi, ya. Nantinya pasti ada proses sebab adanya pengampunan dosa. Contoh, lek sampean sering maca bismillahirrahmanirrahim, mangan ngombe macam-macam, wis pekerjaan apapun diawali bismillahirrahmanirrahim, sapa roh proses itu mendatangkan Allah meridaya keikhlasan sampeyan. Sapa roh keikhlasan. Sapa roh sampeyan tumbuh penyesalan terhadap bentuk-bentuk kemaksiatan. Sapa roh kemudian Allah membuka jalan pertobatan. Ya, siapa tahu pada akhir hidupnya dia menjadi orang yang baik, husnul khotimah. Siapa tahu dia mendapatkan ampunan Allah di akhirat. Wallahu a'lam. Ini dimaksud. Jadi tidak harus kemudian langsung sepuro hai Gusti Allah. Ya, lima yasha. Tetapi barangkali rahmati Gusti Allah ini membuka jalan sarana Allah memberikan hidayah, rahmat berupa tadi, ya, paham ya? Ini. Nah, dosa apakah dosa semua diampuni? Nah, ini ulama beda pendapat. Lek Allah ngomong diampuni terserah Gusti Allah, tapi para ulama mengatakan salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan yang dimaksud dosa-dosa kecil dihapus oleh Gusti Allah. Baik dosa kecil itu sengaja maupun tidak sengaja, diketahui maupun tidak diketahui, itu dimaksud diampuni oleh Allah, ya. Lah, terus pun dengan dosa besar, apakah dengan bismillahirrahmanirrahim blus hilang? Tidak. Ya, sebab Gusti Allah dawuh, ya, dalam hadis sahih, semua dosa itu akan diampuni oleh Allah kecuali 7 dosa besar, melibatkan proses, ya. Contoh, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali, ya, orang yang berdosa besar.
kecuali bertobat. Ya. Siji, syirik. Ya, syirik. Apakah syirik kemudian tidak terampuni? Nah, kalau memang dia syirik terus enggak terampuni. Tapi kalau dia syirik kemudian dia bertobat, ya tetap diampuni Gusti Allah. Jadi ada ustaz yang mengatakan syirik itu akan masuk neraka, itu akan dilaknat oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah. Jangan menyesatkan umat, ya. Syirik itu betul dosa yang sulit mendapatkan ampunan Gusti Allah, sempat menduakan Gusti Allah. Tetapi jika dia bertobat nasuha sungguh-sungguh kembali kepada Allah, maka akan diampuni Gusti Allah. Ya. Sihir, hati-hati sihir ya. Sihir itu dosa gede. Dosa lagi apa? Membunuh orang lain yang tidak berdosa. Ini dosa besar, ya. Sampai misalnya ngebom wong, bunuh orang, ngebom tuar mati wong itu, gak apa-apa wong itu. Sampean mati dalam keadaan berdosa besar. Hati-hati. Jihad ya jihad, tapi ojo jahat, kan begitu. Ya, ini banyak orang jihad tapi caranya jahat. Ya, kemudian makan harta anak yatim, makan harta riba. Contoh lari ke peperangan, kata perang Melayu wedi, menuntut zina orang lain. Nah, ini termasuk 7 dosa besar. Ya. Nah, dengan melakukan dosa-dosa inilah, dengan berkahnya Bismillahirrahmanirrahim yang diucapkan terus menerus di istiqomah, barangkali inilah di ruang adanya hidayah, bang ya. Jadi Allah memberikan hidayah melakukan perbuatan sarana yang menggugurkan dosa-dosanya. Dikasih sarana sampean. Kon iki dosa gede, berhubung sampean sering nyebut jenengku, ini kan? Maka sampean tak kei dalan ya sarana gugurno dosa. Tuh. Jadi Allah kadang-kala tidak langsung mengampuni orang berbuat dosa, tapi Allah memberi sarana perbuatan yang menyebabkan gugurnya dosa. Paham ya? Contohnya apa contohnya? Contoh Allah ngehidayah orang itu bertobat dengan cara apapun, tobat, atau dia sering beramal kebaikan, kan dosa entek dengan lama-lama dengan kebaikan, sabar dengan musibah. Jadi ada misalnya ustadz atau orang-orang ahli agama ketika dapat ujian enggak sabar, enggak sabar, nyalah no kono, nyalah no kene, ya dan sebagainya. Tapi ada orang yang bukan ustadz, bukan apa, tapi ketika musibah sangat sabar. Lah ini termasuk bisa sarana mengukurkan dosa. Ya, akan sedekah, ya sedekah banyak. Atau juga misalnya sering menjaga wudhu, atau juga istiqomah sholat sunnah dan sholat wajibnya, atau juga sering poso ini juga termasuk sarana limaghfiratiz dzunub, untuk mengampuni dosa. Atau dia diberi Allah hidayah lesannya, hatinya beristighfar terus menerus terhadap Allah. Siapa tahu loh, kita nggak tahu kan. Wong gondrong, ya, kemudian pakaiannya kayak orang preman misalnya, tapi hatinya istighfar nang Gusti Allah. Kita sering mencaci orang lain tapi gak istighfar. Hati-hati. Jabat tangan, ya. Jadi salaman ya. Itu sarana juga mengukur dosa. Aku bersama salaman, hilang dosa ya. 00. Kosong ten riyo. Mosok 00 ten riyo, ya. Kosong. Atau sering berzikir dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat, ya. Qala, ya. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sabane wong kataba nulis sapa man bismillahirrahmanirrahim fazawada ta'ziman fazawada maka anda bagusaken sapa man ta'ziman krana ngagungaken nilai marang Allah, ghufira lahu maka tingapura dosa iman ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhir, baik dosa yang lalu, dosa yang akan datang.
Hadis nomor 5, wa qala tawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum idzan kataba nalika nulis sapa ahadukum salah siji sira kabeh bismillahirrahmanirrahim falyamudda mongko andawaken sapa man ar-rahman ing lafat ar-rahman. Jadi apabila seseorang dari kamu menulis bismillahirrahmanirrahim, hendaklah ia menulis huruf-huruf ar-rahman dengan sebaik-baiknya. Nah ini menulis mengucapkan bismillah ya oleh barokah, menulis bismillah ya oleh keutamaan. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang ya untuk menulis bismillah atau nama-nama Gusti Allah, termasuk nyun sewu kaligrafi ya, kaligrafi bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya apa? Orang itu membuat kaligrafi kemudian dipasang dan orang melihat tertarik, pasti melok maca ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim dibaca, menarik, dilihat orang lain pasti ikut membacanya. Akhirnya orang baca itu melihat itu ingat Gusti Allah. Berarti kalau dia menulis bismillahirrahmanirrahim, dilihat orang lain, dibaca orang lain, menjadi zikir kepada Allah, meskipun marotan satu kali tadi kan hadisnya marotan, maka itu akan menebar keberkahan dan juga mengajak zikir orang lain melalui tulisan. Cuma ono syaratnya dari guruku. Apa syaratnya? Menulislah dengan benar. Wong gak iso maca nulis bismillah diawur ya, salah kaprah. Menulis dengan benar, dengan niat yang benar ya. Tadi dikatakan ta'ziman lillahi ya. Jadi mengagungkan Gusti Allah. Membaca juga harus benar dan juga dengan rasa sungguh mengharap ridho Gusti Allah. Lah dari segi tulisan dari segi ucapan, segi tulisan sama-sama akan mendapatkan berkah rahmat Gusti Allah. Nah ini tradisi para ulama dulu, ulama salaf. Setiap nulis kitab bismillahirrahmanirrahim, sholawat, alhamdulillah. Itu tradisi ulama salaf sampai pengarang kitab ya. Nah ini kenapa para ulama setiap nulis kitab menyertakan bismillahirrahmanirrahim. Nah ini wonten keterangan tentang kitab I'anut Talibin ya, karangannya Syekh Abu Bakar Syato At-Timyati Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1893 masih di Ma'la Mekkah. Kiai Syekh Abu Bakar Syato ini termasuk maha guru ulama-ulama Nusantara, termasuk gurunya pendiri NU Hasyim Asy'ari, termasuk gurunya pendiri Muhammadiyah Ki Ahmad Dahlan, termasuk gurunya Syekh Khatib Al-Minangkabawi, termasuk gurunya Syekh Mahfud At-Tirmasi, termasuk gurunya Habib Kuitang Jakarta. Jadi Habib Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang wafat tahun 68 ya, itu termasuk murid dari Syekh Abu Bakar Asy-Syato At-Timyati Al-Maki Asy-Syafi'i. Ya. Beliau mengatakan tradisi ulama-ulama nulis bismillah dalam kitab-kitab mereka ada dua. Satu, apa motifnya? Mengikuti kitab suci Al-Qur'an. Sebab setiap ayat, setiap surat didahului, dianjurkan, bahkan menurut mazhab Syafi'i wajib maca bismillah kecuali surat At-Taubah. Yang kedua apa? Ittiba Rasul, mengikuti dan mengamalkan hadis Kanjeng Nabi. Cuma ini ya, ini motif dari para ulama terdahulu. Ya ini kan. Nah, terus bagaimana? Nah, di situ ada kalimat Ar-Rahman, kalimat Ar-Rahim. Jeneng-jenenge Gusti Allah. Sampai ngerti pinten berapa jumlah nama Allah? Iya. Rone 90 songo. Padahal nyun sewu dalam kitab Syairus Salikin ya, Syairus Salikin ya, Imam Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani ya rahimahullah sing wafat tahun 1913 Masehi ya, beliau dawuh
Nama-nama Gusti Allah itu dalam versi beliau itu ada 3000 nama Gusti Allah. 1000 nama itu diberitahu kepada para malaikat. Jadi malaikat itu punya zikir khusus nyebut Gusti Allah. Ono 3000 jeneng Gusti Allah. 1000 itu diberikan pada nabi dan rasul, ya. 300 tercatat dalam kitab Taurat, 300 dalam catatan kitab Zabur, 300 dalam kitab Injil, dan 99 dalam kitab suci Al-Quran. Dan satu nama yang tahu hanya Gusti Allah. Ini yang tahu hanya Gusti Allah. Tapi ada keterangan ulama, satu nama rahasia Allah ini yang ke-100 dari songo-songo itu pernah ada di dalam Suhuf Ibrahim alaihis salam. Wallahu a'lam. Jadi menurut beliau Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani, 3000 nama Allah itu terkandung maknanya di dalam 3 nama di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 3000 nama Allah sudah tersaripati di dalam Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 3 nama Allah mencakup semua. Makanya beliau mengatakan dalam kitabnya, kitab Syairus Salikin, siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka itu sama dengan dia menyebut Allah dengan seluruh namanya. Enak dari umat Kanjeng Nabi. Itu. Sebab sendiri Bismillah ini cuma Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman alaihis salam. Tapi ada riwayat lainnya dalam versi pertama 3000 nama ya. Tapi dalam kitab lain termasuk kitab tafsir Yasin, namanya tafsir Hamami, ya, karangannya Syekh Hamami Zadah rahimahullah, sing wafat tahun 1777 Masehi di Istanbul, Turki. Tidaknya 3000 kata beliau, 4000. Versi pertama 3000, versi kedua 4000. Kitab tafsir Yasin Hamami itu ada diterangkan nama-nama Allah 4000. Ya, 4000. 1000 itu yang tahu hanya Allah sendiri. 1000 loh. Yang tahu hanya Allah sendiri. Barangkali nyun 1000 wali-wali Allah ini diberi nama Allah sendiri. Iya kan? Wallahu a'lam. 1000 diberikan pada malaikat. 1000 didekek nang Lauhul Mahfuz. Disimpan nang Lauhul Mahfuz. 300 Taurat Musa, 300 Zabur Nabi Dawud, 300 Injil Nabi Isa. Ya, kemudian diringkas jadi satu di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Tapi ini sering tidak ketahui ya. Ar-Rahman itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi dahulu, bahkan tercatat dalam kitab Taurat. Ar-Rahman ya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Sudah ada Ar-Rahman, cuma bahasanya berbeda. Nabi Isa bahasanya Suryani, ya, beda dengan Arab, ya. Bentuknya bahasa berbeda, cuma ono kata-kata Ar-Rahman. Contoh, pengikut Nabi Musa yang setia membantu perjuangan dakwah Nabi Isa alaihissalam sing jenenge kaum Hawariyun, ya. Hawariyun ini adalah santrinya Nabi Isa, kelompok yang ikut dakwah membela Nabi Isa dalam dakwanya. Menurut Kiai Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah beliau mengatakan Hawariyun itu dari kata Hawari, kelambi putih, wong sing gawe kelambi putih. Jadi santrinya Nabi Isa itu seluruhnya pakai putih, ya, putih, pakai warna putih. Ulama lain mengatakan dari kata Hawari, bahasa Afrika, itu pengikut yang setia, itu kelompok Hawariyun. Jadi kelompok Hawariyun ini adalah pengikut Nabi Isa yang setia, dan mereka membantu dakwah Nabi Isa dan berpakaian serba putih. Wis ono zaman Nabi Isa. Jadi ono putih-putih melok Nabi, bener, tapi zaman Nabi Isa wis putih.
putih ya. Nah, dalam Zabur sudah ada terang ulama. Kitab Zabur ada dengan bahasa lain. Kalau diartikan Arab itu bunyinya Allahu Rahmanun. Ya, kalau dalam bahasa Arab. Kitab Taurat Nabi Musa juga ada. Kalau dibahasakan Arab itu berbunyi wa arhamu man arhamu. Sono Ar-Rahman ya. Artinya apa? Ya, wa arhamu man arhamu adalah Allah menunjukkan rahmat dan belas kasihan kepada siapapun orang yang aku pilih. Itu Allah. Jadi Allah berkehendak, ya berkehendak. Ya. Jadi intinya di zaman Nabi Musa itu ada begini. Semua Allah itu maha kasih sayang, maha penyayang, dan juga semua tergantung keridhaan Gusti Allah. Jadi yang berhak bermurah hati kepada siapapun itu adalah Gusti Allah, dan tidak boleh dikte Gusti Allah. Contoh, sampai gak oleh sayang Gusti Allah, aku sing oleh, walah disi Gusti Allah, bracket cash kan. Karena kemurahan Gusti Allah sangat luas. Ini juga kalimat yang disampaikan Nabi Musa alaihis salam dalam kitab Tauratnya. Jadi ada dua kalimat ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim kata sebagian ulama itu dari kata yang sama, rahmah atau rahimah, menyayangi, belas kasihan, mengasihi. Tetapi sing ngarani padha termasuk nyun sewu nggih, sahabat Ibnu Abbas sama. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama, kata Ibnu Abbas. Sahabat Nabi yang wafat tahun 687 Masehi di Taif, sama ya. Sebab Ar-Rahman Ar-Rahim ini kata Ibnu Abbas ya, sama-sama menunjukkan nama zat yang maha lembut, bermakna dzur-rahmah. Ya, dzur-rahmah yang punya sifat kasih sayang. Tetapi sebagian ulama yang mengatakan beda. Termasuk sinten sing ngomong beda? Imam Ibnu Katsir As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus. Dalam kitab tafsir Quranil Azim atau tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Keduanya maknanya beda, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, karena keduanya beda bentuk mubalaghahnya, kelebihan atau penguatan kelebihan itu berbeda. Contoh, jadi Ar-Rahman kata Imam Ibnu Katsir ini juga mendapat jumhur ulama ya. Ar-Rahman itu adalah sifat kasih sayang Allah untuk semua makhluknya tanpa kecuali. Paham ya? Witan, cecek, klekek, manuk, wong Kristen, wong Buddha, wong urip, wong mati. Iku oleh Rahman Gusti Allah. Tapi Ar-Rahim itu khusus. Ya, sayang Gusti Allah diberikan kepada orang mukmin ketika di akhirat kelak. Ini bedanya. Ini pendapat jumhur ulama ya. Nah, ini jadi kata Ar-Rahman itu ternyata lebih dulu dari Ar-Rahim dikenal oleh para nabi dan rasul. Jadi Ar-Rahman itu punya nilai lebih historis yang luas, tergantung dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya betul Ar-Rahman itu mencakup seluruhnya Allah, sayangnya Allah kepada semua hambanya. Sebab zaman Nabi itu sudah ada Ar-Rahman ya. Ini nggih paham ya. Bahkan kanjeng Nabi ini loh, kanjeng Nabi nulis surat Raja-Raja ya, itu pasti diawali Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan menurut keterangan Imam At-Tabari ya, Imam At-Tabari rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Baghdad itu mengatakan surat-surat kanjeng Nabi selama hidupnya itu pernah buat surat sebanyak 43 kali. Diawali selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim, termasuk perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi di Mekah, diawali Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu gimana kalau ditulis? Ya, ditulis bagaimana? Mbah sampean tulis no papan, no buku dan sebagainya. Selama
tulisan itu masih ada, kata Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dalam kitab Qatlul Ghais, beliau mengatakan selama tulisan bismillah itu masih ada dalam papan, dalam buku dan sebagainya masih ada, maka selama itulah malaikat akan memintakan ampun kepada Allah baginya. Jadi jodoh kitab ini pasti sampai buka bismillahirrahmanirrahim, sholawat, alhamdulillah. Itu berarti pengarang kitab-kitab ini sampai kapanpun akan mendapatkan ampunan ya Allah melalui doa para malaikatnya. Enak enggak? Makanya pengarang kitab itu jos-jos. Ini ya. Kemudian keterangan lainnya. Keterangan lain ya. Nabi pernah bersabda ngeten, sungguh umatku akan ditimbang. Ya timbang, jadi kayak tulisan ditimbang, ucapan ditimbang, kabeh ikut ditimbang. Ya, ketika ada keterangan kalimat bismillah itu berat daripada apapun, umat lain protes, umat Nabi lain. Kok iso, kok enak nih kan? Bismillah tak wis berat timbangannya. Ya. Apa kata para nabinya dulu? Bismillah itu adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengandung 3 nama Allah yang mulia, yaitu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya umat-umat yang soleh pada zaman Nabi Rasul sebelum Kanjeng Nabi selalu berdoa minta menjadi umat Kanjeng Nabi. Salah satunya adalah kepingin eruh atau menyebut bismillahirrahmanirrahim. Lah dhewe lho gak bayar kok angele. Umat piyen kepingin dadi umat Nabi ya perkara kepingin ya bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ana maling ngene Senawi dawuh ngeten kitab Syarah Qutulijen, ana wong saleh lara gak mari-mari loro kemudian beliau wirid bismillahirrahmanirrahim dengan teratur terus menerus dengan yakin dan sebagainya, akhirnya penyakitnya sembuh. Nah, ada lagi ya, mumpung online dah, ada ijazah nulis bismillahirrahmanirrahim peng 113 ya. Ini ada dalam kitab Hozinatul Asror ya, kitab karangannya Syekh Muhammad Haqi An-Nazili rahimahullah ya. Ini ditulis di mana? Pada saat malam 1 Muharram. Malam 1 Muharram. Apa fungsinya? Daf'ul bala, menolak bala, wajalbul manafi, menarik kemanfaatan, tabarruk pada ayat Al-Qur'an. Waktunya kapan nulis? Waktunya setelah maghrib malam. Misalnya besok 1 Muharram ya. Nah sekarang masuk maghrib, maka setelah batas mulai nulis sampai pada sebelum azan maghrib besok harinya. Ini batas. Ini kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar ya, karangannya Syekh Muhammad Haqi Afandi An-Nazili rahimahullah, sing wafat tahun 1884 Masehi ya. Terus pundi carane? Ngeten carane. Nulis bismillah dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab ya. Ditulis di atas kertas ya, oleh kertas kosongan, oleh kertas bergaris, oleh yang buku tulis terserah ya, sebanyak 313 kali. Iso jejer ini telu ya, salah VS 1 2 3 boleh ya C. Nah kemudian dimulai dari pada maghrib malam 1 Muharram ya. Kemudian dalam keadaan suci atau punya wudu, menghadap kiblat, nutup aurat, sampai nulis bismillah kato anto ya gak iso dadi manfaate, kudu nutup aurat. Berniat apa? Mencari berkah Gusti Allah, berkah ayat Quran, daf'ul bala wa jalbil manafi ya. Itu niatnya ya. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Muhyiddin Az-Zaddah dalam kitab Hasyiyah Tafsir Al-Baidawi, itu mengatakan selain itu ada caranya. Selain tadi ya, menurut keterangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah,
sing wafat tahun 720 Masehi, beliau mengatakan ketika menulis bismillah huruf ba itu agak panjang. Ya. Panjang ya. Ba ya agak panjang. Huruf sin, bismillah sinnya itu jelas giginya, tahu ya? Ba panjang kan? Ba sin. Nah, jelas gigi jelas. 3 gigi kan? Harus jelas. Nah, kemudian setiap huruf mim dalam bismillah kudu bolong mime. Sebanyak 313 kali. Kok oleh salah. Oh, bayangno. Kok oleh salah. Salah sama untuk kurang situ ae. 313 salah. Baleni sampean. Jadi tidak boleh salah. Abot. Kemudian ndonga nang Gusti Allah hajate. Cuma ana sing dawuh lebih baik doa setelah baca bismillah, ada kan di YouTube banyak itu, di Google. Allahumma inni as'aluka bi fadli bismillahirrahim wa bi haqqi bismillahirrahim wa bi haibati dan seterusnya. Ada di dalam. Nah, kenapa jumlah 113 ini kan? Nah, itu diterangkan oleh Syekh Muhammad Khatib Asy'arbini Asy-Syafi'i rahimahullah, si wafat tahun 1509 Masehi di Kairo, Mesir. Dalam kitab Tafsir Sirajul Munir beliau mengatakan menulis bismillahirrahmanirrahim di malam 1 Muharram sebanyak 313 kali sebanyak 113 kali sebagaimana jumlah surat Al-Qur'an semua berjumlah 114 kecuali At-Taubah. Jadi ada 113 yang bisa dibaca bismillah. Wes mengapa tak terang nama lah ya. Lah sampean maca bismillah ping 21 sak dereng turu. Dirutinkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing cetoh. Kata guru saya lek maca bismillah sak derenge sebelum tidur sing jelas. Ojo ngremeng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selikur banyak selikur. Lek ijazah Habib Abdul Qadir Ba'abud Probolinggo enggak selikur 11. Ya, 11 kali. Nah, ada lagi ijazah waktu hari Minggu pagi terbit matahari diwaca ya no. Tapi nanti saja. Ini khusus. Ya, itu sebagian keterangan ya tentang keutamaan bismillah, mengapa dengan mengucap bismillah, mengapa dengan menulis bismillah mendapat keberkahan Allah dan juga mendapatkan diampuni dosa-dosa. Ya, paham nggih? Ya nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad